Halo semua, sebelum kita mulai videonya, pastikan dulu keadaan di sekitarmu. Siapa tahu ada yang ikut dengerin, padahal kamu lagi sendirian. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, 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 sunar sumambura, bang bang wos rahino, bang bang wos rahino. 10 tahun lalu, tepatnya saat gue masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian. Seingat gue waktu itu sore, enak-enak lagi bengong, tiba-tiba gue disapa sama tetangga sekaligus sepupu gue. Mau liburan kemana? Tanya dia. Gak kemana-mana, jawab gue, dan terjadilah obrolan basa-basi. Intinya, Udin nawarin gue buat ikut sama dia nginep di rumah tetangga gue yang ada di desa, jauh dari tempat gue tinggal. Namanya Yuda. Gue mikir, dan dia bersikeras ngeyakinin gue. Gue dapat info ada 3 anak lagi yang gabung, jadi totalnya 6 orang. Gue pikir, seru kan karena rame, dan lumayan juga bisa liburan di desa. Gue gak pernah mikir macem-macem, jadi akhirnya gue ikut. Berangkatlah kita keesokan paginya. Sebelumnya, gue gak pernah ke rumahnya Yuda yang di desa, dan kayaknya cuma gue yang belum pernah ke sana. Lama perjalanan sekitar 2 jam, karena desanya sendiri masih satu kota sama gue. Sebut saja kota M. Singkat cerita, sampailah gue di sana. Dan waktu pertama kali lihat rumahnya, normal. Semuanya normal. Normal adalah hal yang pertama gue rasain. Karena jujur, walaupun gue gak bilang gue istimewa, tapi gue sangat sensitif. Kalau kalian tahu artinya. Gue perhatiin, rumahnya Yuda gak jauh beda dari rumah biasa, dan rame juga. Tapi, ternyata gue salah besar. Karena kita nyampe agak siang, jadi kita beberes perbekalan buat nginep 2 hari. Rencananya sih gitu. Setelah selesai, masukin perbekalan yang cuma mie instan doang, kami sepakat main game sebelum azan duhur berkumandang. Yuda pemilik rumah cuma berpesan satu, jangan buka pintu dapur. Waktu itu, gue masih belum berpikir macam-macam. Oke, singkatnya akhirnya kita main game Gitar Hero. Kami gantian main, dan tanpa sadar, waktu berlalu cepat. Dan gue yang sadar, bilang sama semuanya, udah mau duhur nih. Tapi dasar ya bocah-bocah semprul, mereka makin asik main. Sampai akhirnya, inilah pertama kalinya gue merasa ada yang aneh di rumah ini. TV yang kita pakai buat ngegame, tiba-tiba mati. Padahal kondisi lampu di kamar nyala. Gue sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain. Kemudian dalam hitungan ketiga, kita kompak lari keluar rumah. Walaupun sepele, tapi jantung gue deg-degan, kayak maling ayam hampir ketangkep digebukin warga. Gue lihat, mata teman-teman gue juga masih panik, dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuma gue yang kayaknya gak ngerti apa yang mereka coba omongin. Sialnya juga, gue belum curiga saat itu. Singkatnya kita balik ke rumah setelah tenang dan saling yakinin kalau itu cuma kebetulan belaka. Termasuk yang punya rumah, si Yuda, yang larinya paling kencang tadi. Kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur siang. Sampai menjelang sore. Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut. Sampai akhirnya, malam pun tiba. Hal yang seharusnya gue tahu kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu. Semua anak udah pada mandi,
dan gue ke bagian mandi paling akhir, tepatnya sebelum azan maghrib. Oh iya, ngomong-ngomong, nama teman-teman yang ikut nginep itu ada Udin, sepupu gue, Yuda, Jali, Andri, Dayat, dan gue sendiri. Nah, sebelum azan maghrib, langit udah mulai gelap, dan gue pergi ke kamar mandi. Sedikit yang mesti lu pada tahu, rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan. Tapi dari keseluruhan rumah, cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno. Jadi temboknya dari bambu. Selain itu, dapurnya masih beralaskan tanah, dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Mantap banget. Setelah gue pikir-pikir, sedari gue tiba di rumah ini, gue baru sadar. Gue belum melihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Setelah dikasih tahu di mana lokasinya, dan ternyata dapur dan kamar mandi ada di area yang sama, gue pun pergi. Tepat setelah gue buka pintu yang menuju dapur, gue kaget karena di dapurnya yang super gede, lengkap dengan tungku kayu bakar, dan ada sebuah ranjang kosong. Gue coba mikir positif, karena emang gak aneh, ada ranjang di dapur, karena rumah nenek gue sendiri sama seperti itu. Di sini gue juga baru sadar, ada pintu di dekat almari di ujung ruangan. Dan gue sadar, itu pintu yang diomongin Yuda. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjal sama almari, dan kalau dilihat, pintunya mengarah ke halaman belakang. Yang gak gue tahu entah ada apa di sana. Kamar mandinya di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue ingat, suasana di dapur itu benar-benar bikin perasaan gue anyep. Ini pertama kalinya kesensitifan gue main. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang hangat tiba-tiba berasa lemes. Tapi gue coba berpikir positif, karena gue tahu di sini pasti ada. Dan gue gak mau ngusik mereka. Tapi kayaknya gue salah besar. Gue mandi di sumur. Walaupun perasaan was-was gak enak, kayak semacam ada yang ngelihatin, tapi gue gak tahu di mana. Setelah selesai mandi, gue keluar dari kamar mandi. Dan betapa kagetnya gue waktu lihat keranjang kosong tadi, kali ini ada yang tidur di atasnya. Gak ada yang bisa gue ucapin waktu itu. Wujudnya nenek-nenek tua berambut putih panjang, dengan kebaya, dan dia ngelihat ke arah gue. Tepat ke arah gue. Dia cuma lihat sambil tiduran di atas ranjang itu. Matanya mengikuti kemana gue jalan. Yang paling serem, dia cuma senyum. Jantung gue udah gak karuan. Gue yakin dia bukan manusia. Tapi gue coba mastiin dan langsung tanya ke yang punya rumah, alias Yuda. Akhirnya ketemulah gue sama si Yuda yang lagi sendirian di ruang tamu. Lagi baca-baca komik. Gue bilang, "Kok lu gak bilang ada nenek lu di sini? Katanya rumahnya kosong." Dia ngelihat gue kayak rada keheranan, terus bilang, "Kosong kok, kan bokap kesini baru besok." Oke lah, kata gue dalam hati. Fix yang tadi itu bukan manusia. Yuda tanya lagi, apa maksudnya gue bilang ada neneknya? Dan dia ceritain kalau nenek kakeknya sudah lama meninggal. Gue cuma istighfar dan coba ngelupain senyum manis nenek-nenek itu. Tapi kayaknya nggak mungkin. Karena setelah kejadian itu, kesensitifan gue kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat. Yuda pergi ninggalin gue di ruang tamu, sementara gue sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar, tepatnya pohon jambu di depan rumah. Sebelumnya gue nggak merasakan apa-apa sama pohon jambu itu. Tapi kali ini kayaknya beda. Gue mendekat ke jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana.
Dan ternyata gak ada apa-apa, cuma halaman kosong. Tapi sialnya, suara itu masih kedengeran. Suara seperti cewek yang sedang ketawa, tipis, nyaris pelan sekali suaranya. Dan apesnya mata gue bergerak ngelihat ke atas pohon jambu. Gue cuma diem, sepersekian detik sebelum sadar. Ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu dahan pohon jambu. Matanya fokus ke mata gue. Dia kayak tahu kalau gue liatin dia dari balik jendela ruang tamu. Dari situ gue udah gak bisa ngungkapin seberapa jebol jantung gue berdetak waktu itu. Gue langsung pergi dari sana dan gabung sama yang lainnya di ruang tengah. Mereka masih main game. Waktu itu PS2 masih jadi barang mewah dan Yuda yang kebetulan punya. Jadi mereka gak ada henti-hentinya main itu. Akhirnya gue gabung, tapi gue gak cerita apapun. Gue berusaha gak cerita apapun. Selain gue gak mau bikin panik yang lain, gue juga ngerasa gak etis cerita begituan di saat gue datang ke sini sebagai tamu. Ya, tamu yang sedang disambut para penghuninya. Gue duduk menunggu giliran, tapi emang dasar gak ada yang mau gantian. Akhirnya gue melipir ke kamar tidur. Kamarnya bisa dijangkau ke ruang tengah, dan sengaja pintunya gue gak tutup. Tapi sebelumnya, gue udah pinjam HP sama Yuda. HP adalah barang yang sangat-sangat mewah pada saat itu. Gue utak-atik si HP-nya. Ada beberapa lagu, tapi gue malah fokus ke beberapa video dengan format 3GP. Gue yakin buat kalian semua, masa SMP adalah masa paling indah karena kita pengen serba tahu, termasuk video-video 3GP yang lagi booming dulu. Gue putar video dan menikmati adegan beradegan, sampai gue baru sadar. Hal yang seharusnya gak gue lakuin adalah sendirian. Gue merasa seseorang seperti bernafas di tengkuk gue. Waktu itu, gue di atas tempat tidur, dan posisi bisa melihat anak-anak lagi main PS. Jadi seharusnya mereka juga bisa lihat gue kan? Video masih diputar, dan gue berusaha ngelirik apa yang ada di belakang gue. Dan akhirnya gue bisa lihat. Nenek yang gue lihat di dapur tadi, sekarang ada di belakang gue. Masih dengan senyumnya memperhatikan gue. Ini adalah momen menakutkan sekaligus aneh. Gimana nggak aneh? Lu lihat setan dalam kondisi lu lagi nonton 3GP. Senyumnya nggak cuma mengerikan, tapi berasa ngeledek gitu. Tetap aja kalau kalian bisa bayangin di posisi gue, ketakutan nggak bisa disembunyiin. Akhirnya gue cuma diam sambil ngelihatin dia. Sementara video terus berputar sampai akhirnya selesai. Gak ada rasa syukur yang bisa gue ucapin ketika Yuda masuk dan negur gue. Sumpah, untuk kali pertama gue bersyukur punya teman Yuda yang tahu kapan harus datang di saat gue membutuhkan. Gue ngelirik lagi apa yang ada di sebelah gue, dan makhluk itu udah gak ada. Gue lega dong, tapi semuanya baru dimulai dari sekarang. Setelah kejadian di mana gue didatangin sama nenek-nenek di kamar itu, dan Yuda negur gue biar gabung sama yang lain. Dan saat itu pula tiba-tiba gue kebelet kencing. Ini yang bikin gue dilema. Gimana kalau gue didatangin nenek itu lagi? Mana kamar mandinya deket dapur lagi. Untungnya gue punya ide. Gue langsung bilang, apa ada yang mau ke kamar mandi? Dijawab serempak kalau nggak ada yang mau. Tapi teman gue sejali nyeletuk. Bukannya si Andri lagi ke kamar mandi ya? Dengar itu gue langsung nyusul ke kamar mandi, mumpung ada temennya. Begitu ngelewatin pintu menuju dapur, gue kaget waktu Andri keluar dari sana.
lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasti. "Udah balik, Ndri," kata gue nahan dia. Tapi dia cuma diam, kemudian langsung ninggalin gue begitu aja. Karena kepalang tanggung, Andri juga pergi, gue lanjut aja. Sekali lagi, tiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan gue rasanya anyep lagi. Gue perhatiin, di atas ranjang gak ada siapa-siapa. Begitupun nenek-nenek itu. Gue langsung buru-buru ke kamar mandi biar cepet, terus langsung balik. Rencananya sih gitu. Tapi baru gue lepas celana pendek, bulu kuduk gue berdiri. Rasanya benar-benar campur aduk. Gue tahu, perasaan ini adalah perasaan kalau di sini pasti ada. Gue berusaha gak mikirin itu, sampai gue dengar suara orang berdehem. Suaranya berat. Sontak gue yang coba gak mikirin akhirnya nyari. Gue spontan nyari sumber suara itu. Dan setelah lihat kiri, kanan, gue gak ngedapetin apa-apa. Lalu gue baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Dan pas gue nengok ke atas, astagfirullah, gue lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin gue. Sontak saat itu gue langsung ngibrit. Gue udah gak peduli mau nyiram bekas kencing gue atau enggak. Yang penting jantung gue normal lagi. Waktu kabur gue lewat dapur dan sempat lirik ke atas ranjang. Masih kosong. Alhamdulillah gak ada nenek-nenek itu. Gue gak bisa bayangin kalau setelah lihat yang begitu harus lihat yang lain. Jantung gue benar-benar gak sehat sementara ini. Akhirnya gue gabung sama yang lain. Kayaknya lagi santai ngobrol. Gue perhatiin Andri cuma diem. Gue juga gak mau bahas ini. Karena apapun yang bikin Andri pucat, kayaknya gue udah tahu jawabannya. Singkatnya, kami ngobrol sampai jam 11:30. Berhubung udah larut, kita sepakat untuk tidur. Tidurnya sendiri nggak di kamar, tapi di ruang tengah. Jadi kita pakai alas yang besar, biar kita berenam cukup buat tidur. Sialnya lagi, gue dapat di ujung, tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Tik, tok, tik, tok. Suara jam berdenting, dan pada saat itu, gue cuma lihat ke langit-langit. Sementara satu persatu teman gue pada tumbang. Gue nggak lihat Andri karena dia di tengah. Sekitaran jam 12:30 malam, gue masih terjaga. Gue berusaha merem, tapi sekuat gue berusaha buat tidur, gue malah terjaga. Suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin gue nggak tenang. Gue deg-degan karena kayaknya tinggal gue yang masih melek. Gue cuma berharap satu hal, gue nggak lihat apapun. Tapi kayaknya gue salah. Walaupun belum lihat apapun, gue mulai merasa ada yang nyambut gue. Gue dengar langkah kaki, suaranya kayak kecepak, kecepuk. Kalau kalian tahu suara ketika kaki basah menginjak lantai keramik. Ya kayak gitu suaranya. Semakin lama, semakin sering gue dengar. Beberapa kali diikuti suara ketawa anak-anak. Gue berusaha nggak peduli, dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Dan saat itu gue pikir udah aman, tapi kayaknya gue salah lagi. Baru sebentar gue menjamin mata, gue ngerasa ada yang ganggu muka gue. Kayak ada entah apa yang kena muka gue gitu, dan itu bikin gue nggak nyaman. Pas gue buka mata, gue nggak tahu kudu ngomong gimana. Itu muka nenek-nenek tepat natap muka gue dari atas dengan kondisi rambutnya yang panjang dan ujungnya kena muka gue. Saat itu gue cuma bisa istighfar. Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek ini. Tapi anehnya, semakin lama gue ada di posisi itu, semakin gue sadar. Walaupun itu serem, tapi nenek ini gak pernah gangguin dalam hal kontak fisik.
gue baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang. Selebihnya, dia gak nyakitin gue kayak di film-film. Selama beberapa saat, gue biarin nenek ini ada di sebelah gue, dan ngeliatin gue dengan senyuman seremnya. Dan kemudian, terdengar suara pintu digedor-gedor. Serius, cara gedor pintunya itu kayak gak digedor oleh orang. Gak ada orang yang bisa gedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin 2-3 rumah tetangga. Tapi anehnya, di sini cuma gue yang dengar, karena gak ada satupun teman gue yang bangun waktu suara itu terdengar jelas. Itu adalah pertama kalinya gue langsung berdiri waktu dengar suara itu. Suaranya berasal dari halaman belakang, yang setahu gue, pintunya dikunci dan diganjal almari. Gue langsung bangun, penasaran. Hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang gak lazim. Gue bersiap pergi buat lihat. Tapi, sesuatu mengganjal kaki gue. Dan ketika gue lihat, nenek seram yang sedari tadi cuma merhatiin gue, nahan kaki gue. Gue kaget, ini adalah pertama kalinya gue kontak fisik sama makhluk beda alam. Rasanya, ya gitu. Aneh. Gue lihat wajahnya kayak nolak buat gue pergi lihat pintu itu. Dan emang, waktu dengar pintu digedor itu, ada perasaan kuat buat gue untuk buka pintu itu. Gue gak tahu apa yang terjadi. Kayak semacam ada dorongan, gue harus buka pintu itu, buat lihat apa yang ada di baliknya. Pintunya masih aja digedor dengan keras. Dan semakin sering gue dengar, semakin penasaran gue terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Nenek itu gak mau ngelepasin gue. Sebaliknya, dia cuma menggelengkan kepala, yang akhirnya bikin gue gak jadi pergi ke sana. Akhirnya gue kembali rebahan, dan akhirnya gue tertidur dengan sendirinya. Dengan kondisi nenek itu di samping gue entah sampai kapan. Karena sewaktu bangun, gue lihat anak-anak pada berkemas. Gue kaget waktu dengar, karena rencananya bukannya bakal nginep 2 hari. Tapi, ada juga kelegaan pada keputusan itu. Mereka cuma berargumen, kalau hari ini, keluarga Yuda yang dari luar kota bakal pakai rumah ini sementara. Jadi, kita harus balik. Gue tahu, pasti itu bohong. Tapi ya gue iyain aja. Akhirnya kita berkemas, kemudian meluncur pulang. Gue perhatiin sekali lagi rumah itu dari depan. Dan gue masih yakin, rumah ini benar-benar kelihatan normal. Gak ada yang aneh. Tapi setelah kejadian semalam, gue gak yakin bakal mau balik ke rumah ini lagi. Sesampainya di rumah, hal yang pertama gue pengen lakuin adalah mandi dan tidur. Tapi semua anak-anak malah narik gue ke rumah Yuda. Gue bingung dong. Semuanya cuma nahan ketawa, kecuali gue dan Andri. Gue yakin, pasti ada hubungannya sama rumah itu, pikir gue. Satu hal yang pertama kali keluar adalah pertanyaan. Lu lihat apaan di rumah semalam? Gue kaget dong dengan pertanyaan itu. Maksud lu pada? Lu tahu kalau rumah itu angker? Gue sedikit emosi. Mereka kompak ketawa, termasuk Yuda yang ngomong, gak angker, cuma ada penghuninya aja kok. Gue cuma senyum kecut dengernya. Apa bedanya coba? Gue ceritain semua yang gue alamin, dan mereka cuma magut-magut aja. Dan disitulah gue baru sadar. Sedari tadi, Ibu Yuda curi dengar tentang cerita gue. Dan akhirnya beliau mengatakan, jadi, kamu diikuti sama nenek tua itu ya? Katanya. Nama nenek itu Nenek Towok. Sambungnya. Gue kaget dong. Beliau ngejelasin kalau Nenek Towok itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang berpengaruh di Jawa. Dan memang Nenek Towok suka nampakin diri sama orang-orang tertentu. Biasanya mereka nampakin diri buat cegah bala bencana
yang disebabkan orang tersebut. Setelah dengar itu, gue ceritain semua, mulai dari mbak-mbak di pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi, sampai suara anak-anak. Kayaknya Ibu Yuda sama sekali nggak kaget, malah sebaliknya. Dia semacam nahan ketawa, kegelian gitu. Beliau ngejelasin lagi, kalau di pohon jambu memang ada kuntilanaknya, tapi jarang ditampakin. Dan beliau pernah lihat langsung, tapi ya mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja. Sementara bayangan hitam di kamar mandi itu namanya Dayoh atau tamu, dan kabarnya dia bukan penghuni rumah itu, karena seringkali dia berpindah-pindah, kadang di rumah tetangga, kadang di rumah itu. Tapi seringnya memang tempatnya di kamar mandi, karena lembab mungkin. Beliau juga bilang, katanya bayangan hitam ini agak jahat, dan bisa mencelakai. Makanya, suruh baca doa tiap masuk kamar mandi, biar tidak digangguin. Di sini Andri ikut nyeletuk, kalau dia lihat bayangan hitam itu, dan Andri hampir terpeleset masuk ke sumur. Untung tangannya masih sigap pegang kayu di samping sumur. Itulah kenapa dia langsung pucat begitu keluar. Beliau juga ngejelasin, kalau suara anak-anak yang terdengar lari-lari itu memang wujudnya anak-anak. Ibunya Yuda bilang, untung kamu gak lihat rupa wajahnya, katanya. Rupa wajahnya benar-benar hancur, kayak korban kebakaran. Ibunya Yuda bilang, waktu itu saya ambil air di kulkas, lalu saya dengar ada suara anak kecil ngajak main, dan kaget waktu ada tangan kecil megangin baju saya. Pas mau tak lihat, dia bilang, ojo dulu aku mbak, ojo, raiku elek. Jangan lihat aku kak, jangan, wajahku jelek. Intinya, ibunya Yuda cuma berpesan, memang kalau baru pertama kali ke sana, biasanya gangguannya memang banyak. Itu adalah cara mereka menyapa tamu yang baru hadir. Intinya, kalian datang dengan maksud yang baik. Ya disambut baik pula, terlepas nyambutnya seperti itu. Karena dulu pernah ada yang mau niat buruk, disambut buruk juga oleh rumah itu. Mulai sial terus-menerus kalau belum minta maaf sama yang punya rumah. Intinya, rumah itu dulu milik kakeknya Yuda, dan memang sengaja dipasangi, semacam dikasih penghuni seperti itu. Gunanya tentu saja untuk jaga rumah. Karena hal seperti itu sudah biasa di zaman dulu untuk orang yang berada. Setelah itu, gue baru ingat, kalau malam saat gue didatangi sama Nini Tawok, gue dengar ada yang gedor-gedor pintu belakang. Dan spontan, saat itu langsung gue tanyain. Dan betapa kagetnya gue, mimik muka ibunya Yuda langsung berubah pucat. Terus, kamu buka pintu itu, kata beliau seperti mau marah. Enggak, jawabku. Karena nenek itu mencegah saya membuka pintu itu. Dan ibunya Yuda kemudian lega mendengarnya. Ibunya Yuda akhirnya bercerita, kalau yang di belakang itu memang asli yang paling jahat. Terakhir kali pintu itu dibuka, sudah lama sekali, waktu kakek Yuda masih hidup. Dan kenapa ditutup sampai sekarang? Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bentuknya itu seperti jin bertanduk, berwarna merah, dan yang paling menakutkan dapat membawa bencana. Kemalangan untuk keluarga itu. Karena itu, sengaja dikurung di sana. Ibaratnya ya, makhluk itu adalah rajanya. Sebagai catatan, ternyata semua teman-teman gue udah pernah ke sana semua, dan cuma gue yang belum. Makanya mereka semua pada ketawa, karena semua udah pernah ngerasain apa yang gue rasain. Hanya saja, penghuni yang menyambutnya berbeda-beda. Terima kasih karena sudah menyimak cerita di channel ini.
Sekali lagi, pastikan bahwa tidak ada yang diam-diam merhatiin kamu. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.